Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita Fatihah dulu buat Mbah Nun. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna, khususan Mbah Nun. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman syai'un illa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, pada malam hari ini saya agak berbeda. Biasanya pakai celana panjang, ini pakai kain ya. Karena ini akal-akalan saya. Ya. Jadi kebetulan tadi ada taklim. Ya, kalau saya pulang dulu, saya nggak akan bisa berangkat kemari. Ya, karena istri saya termasuk PSTI. Ya, Persatuan Suami Takut Istri. Ya kan ya. Ya. Belum wali belum ya. Saya punya guru ada itu. Di luar itu dicium tangannya bolak-balik, dihormati, dimuliakan. Tapi satu waktu ketika saya datang ke rumah beliau, ya, saya ucapkan salam belum dibuka, akhirnya saya ngintip. Ternyata lagi diomelin sama bininya. Wah, omelin. Saya bilang, ya Allah, ini guru saya aja kayak begini ya kan ya. Akhirnya begitu besoknya ketemu di majelis, saya cium lagi tangannya. Guru kok diam saja diomelin sama bini. Justru kemuliaan saya dari rasa takutnya saya dan hormatnya saya kepada istri saya. Jadi kemuliaan kita itu bisa juga dari ketika kita sabar menghadapi istri kita. Ya mudah-mudahan saya termasuk yang sabar menghadapi istri. Ya karena dulu ada itu, istrinya galak sekali. Maka Rasulullah mengatakan, mungkin bukan Rasul ya. Ada satu apa sih kalau kita katakan pikiran ya. Di mana laki-laki itu diberikan akal 99. Ya, kemudian perasaannya berapa? 1. Makanya istrinya diakalin terus karena akalnya 99. Ya. Perasaannya cuma berapa tadi? 1. Maka lihat suami kita. Istri ngepel, nyuci, bebenah. Dia mah asik aja merokok. Karena gak punya perasaan. Ya. Paham ya? Ya, jadi mohon maaf kalau malam ini ya saya pakai kain ya. Ya saya juga nggak bisa kemalaman, ini akal-akalan saya. Makanya ya saya nggak diantar siapa-siapa, saya bawa mobil sendiri. Karena ditanya tadi sama istri, kok bawa mobil hujan? Saya bilang ya kan. Ya kan ceramahnya deket, ya hujan daripada nanti ke malam. Padahal saya udah niat tadi. Berapa bulan saya nggak hadir di sini, kangen sama jamaah ma'iyah. Ya mudah-mudahan kekangenan saya sama dengan antum semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi ada istri galak sekali, omelin terus suaminya. Lama-lama suaminya, ini cerita orang Betawi ya. Suaminya ngeluap juga, ya, marah juga. Sekali lagi kamu ngomong, saya masukin sumur. Oh, ya kan, ya kan. Istrinya nantang juga, kalau berani masukin aja ke sumur. Rupanya suaminya lupa diri, sumurnya kering gak ada airnya. Ya kan. Akhirnya diangkat bininya dimasukin ke sumur. Ya kan. Begitu selesai dimasukin ke sumur, suaminya ngopi lagi, ngerokok lagi. Udah setengah jam dia ingat, ya Allah. Istri saya di dalam sumur. Dia turunin ember, dia tarik. Begitu dia tarik, udah terasa berat, ternyata yang muncul bukan istrinya. Makhluk rambutnya panjang, matanya merah. Suaminya nanya, man enta, siapa kamu? Saya adalah jin penjaga sumur ini. Istri saya mana? Justru saya naik ke atas, bini lagi ngomel mulu di dalam. Kata suaminya, lu baru setengah jam, gue 30 tahun diomelin dulu. Ya.
Ya, jadi pada malam hari ini ya alhamdulillah ya. Ya nih kalau bulan Ramadan kita kan kayak orang benar semuanya ya kan ya. Tadi saya dengar ya Mas Abrang datang udah disolawatin, udah kayak orang benar banget ini bulan Ramadan ya. Tapi Allah alam di bulan yang lainnya antum lihat lah bulan Ramadan itu rahmatnya luar biasa ya, sampai artis-artis semuanya nutup hijab ya, berjilbab, tapi habis Ramadan selesai lagi. Ya jadi Ramadan ini menjadi rutinitas yang kadang-kadang ya kita anggap sebagai rutinitas kesetahunan yang kita lewati. Padahal dalam Ramadan itu adalah waktu di mana kita bisa menggembleng diri kita mengasah diri kita supaya jadi jangan jadi apa tadi? Inverted ya. Mudah-mudahan Ustadz nggak inverted ya. Jadi ada hal yang ingin saya sampaikan ya pada malam hari ini ya, berkaitan tentang ketika Nabi pulang dari perang Badar. Itu Nabi mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ini pakai ismu tabdil, ini Ustaz Fahmi tahu ini ya. Ismu tabdil itu kan yang paling ya, bahasa Arab itu paling gampang ya. Makanya kalau buka puasa sebetulnya buka dulu apa doa dulu? Buka dulu. Buka dulu apa doa dulu? Buka dulu. Karena bahasanya itu pakai fi'il madi ya, past tense dia bukan present tense itu ya kan ya kan ya. Lah coba grammarnya itu coba lihat. Betul enggak? Ya kan? Allahumma lakasumtu, ya Allah karenamu aku sudah berpuasa, bukan akan berpuasa. Wabika amantu, karenamu aku sudah beriman. Wa ala rizkika aftartu, karena rezekimu aku sudah berbuka, berarti sudah minum. Ya kalau kita baca doa bulan buka begitu wa ala rizkika aftartu, malaikat bingung, lu kapan minumnya ya kan ya kan. Ya, jadi bukan salah doanya, ya, tempatnya yang salah itu ya. Jadi dalam diri kita ini, ya, untuk tidak menjadi ini inverted tadi kita katakan, ya, ada 4 hal yang harus kita kendalikan. Ya karena Nabi katakan kita baru saja pulang dari perang yang paling kecil, dan sebentar lagi kita akan memasuki perang yang paling besar, akbar, bukan kabir lagi tadi, akbar. Sampai sahabat kaget. Majihadul akbar ya Rasulullah. Apa itu perang yang paling besar ya Rasulullah? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini kita udah malam yang keberapa? 12. Hah? Kalau yang Muhammadiyah malam ke-6. Ya terserah lu lah mau Muhammadiyah kan apa. Ya artinya masih panjang perjalanan hidup kita. Jadi sampai sahabat bertanya, apa perang yang paling besar ya Rasulullah? Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah untuk berperang dengan fisik. Tapi yang paling berat adalah bagaimana kita memerangi atau mengendalikan hawa nafsu kita. Maka dalam diri kita ini kan ada 3 unsur ya. Ada jasad, kemudian ada jiwa, dan kemudian ada ruh. Ya. Ada 3 itu ya. Jasad itu akan hancur. Akan rapuh ya. Ini tadi saya ngobrol di belakang, ternyata ustadz-ustadz yang tinggal saya sendiri ini ya kan. Syekh Nur Samad udah nggak ada, ya. Kiai Muzamil udah nggak ada. Tinggal saya sendiri, wallah alam ya. Ya kapan waktunya saya nggak tahu. Ya tapi kan pernah saya katakan kalau setahun sebelum meninggal dunia nih ubun-ubun kayak ketarik kan. Lu udah berasa belum? Belum alhamdulillah. Setahun. Iya. 40 hari daun jatuh ya. Nama kita sudah ada tuh, diikutin terus sama Idroil ya. Nanti seminggu udah nggak berasa apa-apa. Dan kita semua akan hancur, jasad kita akan hancur. Tapi ada yang paling berarti dalam diri kita adalah jiwa kita. Maka tadi dari sudut mana kita memandang, kita pakai sumbu apa, itu kan berpengaruh terhadap jiwa kita. Maka ketika ruh itu keluar dari jasad, itu ada satu kalimat malaikat yang diucapkan kepada ruh tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu sebetulnya ucapan malaikat itu. Ketika ruh akan keluar dari jasad diiringi dengan kalimat tadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang menghadapi hidup dengan ketenangan.
yang berjalan dalam jalan yang sudah ditentukan, tenang hidupnya. Dia nggak akan gelisah menghadapi kehidupan tadi. Ketika dia akan wafat meninggal dunia dia sudah tenang. Semua soal dunia sudah dia lepaskan buat anak-anaknya. Kalau orang Betawi bilang tuh kalau engkongnya udah mau mati dipanggil atu-atu. Ya, mat, ngapa? Nih babak romannya kagak lama lagi nih bakal mati. Ya kan? No tanah sebelah kidul ada 300 meter buat abang lu si Udin. Ya Mbak, ya kan. Nah itu ada 200 meter sebelah wetan itu buat empok lu. Ada 200 meter. Dekat musolah jangan lu apa-apain 300 meter. Ngapa Mbak? Tanah orang jangan lu apa-apain ya kan. Udah mau mati masih mikirin tanah ya kan. Tapi tenang dia meninggalkan dunia tadi. Itulah kalimat yang diucapkan ya Tuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Antum menghadapi Ramadan dengan ketenangan batin walaupun kondisi apapun. Itu yang dikatakan oleh Nabi, kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Kata Nabi ada 4. 4 aja nih ya. Habis 4 saya langsung pamit Ustaz Fahmi. Ya kan. Supaya nggak ketahuan, tenang aja ya kan. Kalau sampai jam 1 curiga, apalagi kalau udah bangun sahur kan ya. Apa 4 tadi? Yang pertama adalah malaka nafsah hina yarqab. Dia bisa mengendalikan diri ketika dalam keadaan senang. Semua orang pasti diberikan kesenangan. Ada kesenangan, ada penderitaan. Setiap orang berbeda-beda tadi. Seperti tadi, dari sumbu mana kita melihat, dari sudut mana kita melihat. Maka Nabi Sulaiman saja nggak kuat ketika diberikan kesenangan oleh Allah. Multitalenta, apa saja dia bisa lakukan Nabi Sulaiman. Bahkan boleh dikatakan kerajaannya itu tidak ada tandingannya. Dia bisa mengendarai angin, dia bisa terbang, dia paham bahasa binatang, dan jin-jin tunduk kepada Sulaiman. Tapi ketika dia mengendarai angin pada saat dia terbang, laqad hamalat Sulaiman ibna Daud ar-rih, ketika Sulaiman mengendarai angin, wahwa muttaqi. Nabi Sulaiman bersandar di angin. Jadi nggak kelihatan tuh, tiba-tiba terbang aja Sulaiman. Timbul kekaguman terhadap dirinya, fa'ajab. Ujub. Jadi ujub itu belum sombong. Jadi ujub itu adalah ketika kita merasa lebih dari yang lain dan itu adalah upaya kita, itu udah ujub. Dan kalau dipelihara timbulnya adalah sombong. Maka kalau kita sudah ngerasa oh di kaca ini saya yang paling hebat, istighfar banyakin. Astagfirullah. Kehebatan diri kita, kemampuan diri kita itu nggak lepas daripada pertolongan Allah. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Jadi ketika kita merasa ujub itu akan timbul sombong. Nabi Sulaiman sama. Ketika dia merasa dia lebih dari yang lainnya, waktala dan timbul kesombongannya, faturiha alal ardi. Allah jatuhkan. Ternyata Nabi Sulaiman nggak bisa mengendalikan diri ketika diberikan kesenangan oleh Allah, kenikmatan. Beda dengan Nabi Ayub. Diberikan kemiskinan. Ketika dia senang, dia bisa melewati tadi. Tapi ketika dia diberikan penyakit, kemudian dimiskinkan oleh Allah, diberikan segala macam penderitaan, tapi dia bisa melewati itu semuanya. Maka orang lebih tidak kuat ketika diberikan kenikmatan dengan kesenangan dibandingkan dengan kesusahan dan kesulitan. Maka ini yang nanti akan membuat kita menjadi tadi inverted. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita dalam keadaan senang. Orang-orang yang di sana itu melihat keberhasilan, itu dalam sudut pandang mereka dalam kesenangan yang luar biasa. Tapi ingat, wa kullu dzu ni'matin mahsudun. Kata Nabi, setiap kenikmatan yang kau dapatkan pasti ada orang yang hasud. Maka jangan bikin orang hasud disebabkan kamu tidak bisa menahan diri. Jadi orang kaya jangan kelihatan senangnya. Jadi orang miskin jangan kelihatan susahnya. Kalau miskin mah kelihatan orang miskin ya kan. Jangan kelihatan susahnya. Baru kemarin saya buka puasa di Renhan, ya. Itu banyak jenderal yang hadir. Saya katakan kadang-kadang pangkat yang ada di pundak kita itu membuat kita bahagia, membuat kita senang. Dan kita lupa diri. Padahal di bawah kita ada yang lebih layak untuk mendapatkan itu semuanya. Ketika kita tidak bersahaja, orang lain menjadi hasud disebabkan karena kita.
Nih, yang pertama ya, menahan diri ketika dalam keadaan senang. Yang kedua, malaka nafsahu hina yarhab. Bisa menahan diri ketika dalam keadaan takut. Semua orang diuji dengan rasa takut. Ya, kesenangan saya tadi, kenikmatan saya tadi di luar. Saya ngelihat ada Mas Sabrang. Harapan kita, kenduri cinta tetap berjalan sampai kapanpun juga insya Allah ya kan. Amin ya kan. Jangan sampai ada kekosongan sama sekali. Ya. Dan tapi ketakutan juga nggak pernah luput pada diri kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Tadi aja saya penuh dengan rasa takut. Ini ketahuan apa enggak? Ketahuan apa enggak? Ya kan gitu. Semua orang diberikan oleh Allah rasa takut. Tapi bisa nggak kita kendalikan diri kita pada saat kita takut? Minal khawf wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, takut kehilangan harta. Wassamarat, gagalnya panen. Tapi kuncinya adalah wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar melewati rasa takut tadi. Ya, kita takut apakah sampai kepada bulan Ramadan? Ya, apakah sampai nanti pada ujung daripada Ramadan? Banyak orang-orang yang nggak pernah, yang dulu bersama kita, yang hari ini nggak ada bersama dengan kita. Saya punya sahabat di grup saya udah satu-satu wafat meninggal dunia satu-satu. Ada rasa takut pada diri kita. Jangan-jangan gua nih habis ini ya kan. Jangan-jangan saya habis ini. Karena tadi yang di depan ini kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa kuasai. Kalau Mas Sabrang bilang masa depan itu adalah gelap. Ya. Kalau saya katakan kita tidak bisa kendalikan tuh yang di depan diri kita. Nanti jam 1 kita akan sampai rumah atau tidak kita nggak akan pernah tahu. Maka yang ketiga adalah orang yang menahan diri ketika punya cita-cita. Karena cita-cita itu ada di depan apa di belakang? Ada di depan. Anda yakin bahwa apa yang Anda cita-citakan itu pasti Anda bisa capai? Gak bisa. Maka bermusyawarahlah dengan yang punya waktu di depan tadi. Siapa? Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sholat apa namanya? Istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika. Karena Allah yang menentukan mana yang terbaik buat kita. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Apa yang kau anggap baik di depanmu ternyata buruk di mata Allah. Apa yang kau anggap buruk bisa jadi baik di mata Allah. Istri yang Anda dulu katakan udah paling ideal buat kita, ternyata begitu kita jalani kok jadi begini itu ya kan. Ya. Kok nggak seperti yang dulu saya harapkan. Disitulah rasa takut dan kesabaran Allah berikan kepada diri kita. Makanya kadang-kadang kalau lagi ada reuni-reunian tuh kita suka kaget juga kan. Waduh ini ketemu lagi nih sama yang dulu ya kan. Ya, tapi begitu ketemu kok jadi begini ya kan. Nah yang terakhir ya bisa menahan diri ketika dalam keadaan marah. Ya. Ada di Tanjung Priok satu masjid Mas Sabrang. Kalau saya ngajar itu ya, pada satu waktu saya ngajar ya, saya naik motor itu satpamnya sampai larang saya masuk. Bisa Bapak di luar. Saya bilang saya Ustadz saya mau ngajar di sini. Masih ada tempat di luar Bapak. Subhanallah, Pak, saya mau ngajar di sini, Pak, di luar. Akhirnya saya parkir di luar. Begitu parkir, saya masuk. Karena ketua masjidnya yang bangun masjid saya kenal dan dekat dengan saya, udah mulai timbul arogan saya. Nama ente siapa? Ya kan. Kenapa nanya-nanya nama? Ya saya mau tahu aja namanya siapa. Fulan, ya sudah. Ada apa? Enggak, saya mau tahu aja. Begitu selesai sholat maghrib, saya istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa saya mesti marah? Tahu kenapa yang membuat saya marah? Karena sorban saya. Saya nganggap bahwa saya ustadz harus difasilitasi. Saya ustadz harus dihormati. Itu yang membuat orang tidak bisa marah karena ada yang melekat pada dirinya. Ya. Kemarin banyak jenderal saya ngomong. Karena pangkat bapak ketika anak buah bapak tidak menghormati bapak, bapak merasa marah. Tapi ketika bapak menjadi orang biasa saja, bapak nggak akan marah. Rasulullah dari 124.000 nabi terpilih menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul terpilih menjadi 25. Dari 25 terpilih lagi menjadi 5 ulul admi. Dari 5 terpilih lagi menjadi 2 Ibrahim dan Muhammad.
Dari dua terpilih lagi menjadi satu, yaitu Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi nggak menganggap itu adalah kemuliaan yang tinggi buat dirinya. Pada saat dia berdakwah di Taif dilemparin batu, Nabi nggak marah. Padahal Khadijah baru saja wafat meninggal dunia. Abu Thalib baru saja wafat meninggal dunia. Semua yang membackup Nabi sudah tidak ada dan Nabi menghibur dirinya untuk berdakwah. Tapi apa yang Nabi dapatkan? Dilemparin batu. Tangan Nabi sebelah menutup muka, tangan sebelah mengangkat tangan mendoakan orang yang menyakiti beliau. Allahumma hdil qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah orang-orang yang menyakiti saya. Dia tidak tahu saya Nabi. Kalau dia tahu saya Nabi, tidak mungkin dia akan menyakiti saya. Itu sampai malaikat Jabal, malaikat gunung yang mengapit Taif, minta izin kepada Muhammad. Ya Muhammad, ista'din sa'arfa hadal jabalain. Aku izinkan Muhammad, aku akan angkat dua gunung ini. Saya akan binasakan semua yang menyakiti kamu. Apa kata Nabi? Jangan. Kalau kalian binasakan mereka, siapa yang akan menyembah Allah? Sampai di depan pintu surga pun, yang disandang oleh Nabi kenabian yang paling mulia, dia lepaskan. Ati babal jannah yaumal qiyamah. Aku datengin pintu surga pada hari kiamat. Nabi yang cerita. Fayaqulul khadin, penjaga pintu surga bertanya, man enta? Siapa kamu? Berani-beraninya menyuruh saya membuka pintu surga. Nabi sebut apa? Ana Muhammad, enggak disebut ana Rasulullah. Ana Nabiullah, enggak. Ana Muhammad, disebut namanya. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ketika Anda dilahirkan, belum ada yang nempel di pundak Anda. Profesor, dokter, ini hanya sebuah nama. Maka ketika sudah di depan pintu surga, Nabi hanya menyebutkan ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Tidak dia sebut ana Nabi Allah. Di Tanjung Priuk, Pak, Ustadz pakai sorban, berkatnya satu, masih ngomong, woi Ustadz ini Ustadz, ya kan. Benar nggak? Tapi Nabi di depan pintu surga, ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Naam bika umirtu alla abtahali ahadin qoblak. Muhammad, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk tidak membuka pintu ini sebelum kau yang pertama kali membuka. Masuklah Nabi membuka pintu surga. Nggak langsung masuk, didoakan umatnya semuanya supaya bisa masuk ke dalam surga. Ini sikap kerendahan hati. Makanya ketika kita sholat, ya, dulu kalau tidak salah, ya, ada narasumber yang pernah mengatakan, mendingan saya nggak sholat, nggak korupsi, daripada orang yang sholat korupsi. Logika kita membenarkan nggak itu? Iya kan? Mendingan saya yang tidak sholat tidak korupsi daripada orang yang sholat korupsi. Filosofi sholat itu sendiri dia belum dapatkan. Ini saya kasih tahu, ada hadisnya dari Nabi. Idza qamal abdu fi sholati. Apabila seseorang berdiri di dalam sholatnya, Allahu Akbar. Ketika dia berdiri di dalam sholat, Nabi katakan zurral birru ala ra'si. Allah taburkan kebaikan di atas kepalanya hatta yarka, sampai dia ruku. Jadi seberapa lama Anda berdiri dalam sholat, surah apa yang Anda baca, maka sepanjang itu kebaikan itu ditumpahkan. Ibnu Mas'ud itu pernah punya niat jelek, Bapak Ibu. Jamaah ma'iyah. Kata Ibnu Mas'ud, ya Muhammad, besok-besok saya tidak lagi mau bermakmum dengan engkau. Karena Ibnu Mas'ud menceritakan Nabi selesai Fatihah enggak kurang dari 100 ayat yang dibaca. 100 ayat, Yasin 83 ayat. Sanggup nggak selesai Fatihah kita baca Yasin? Kenapa Nabi begitu lama membaca surah? Itu sholat sendiri ya, bukan berjamaah. Karena Nabi tahu sepanjang dia berdiri, maka sepanjang itu kebaikan yang ditumpahkan. Lalu terawih 20 rakaat 7 menit dapat apa lu? Iya benar nggak? Gimana Anda bisa berbuat baik? Gimana Anda tidak korupsi kalau sholat Anda masih nggak benar? Tuh. Jadi logika itu kalau saya katakan tadi dari sudut mana Anda lihat? Anda udah paham belum filosofi sholat itu? Ketika berdiri kebaikan itu ditumpahkan. Sampai kapan kebaikan itu berhenti? Hatta yarka, sampai dia ruku. Waktu kita ruku nih, Allahu Akbar, rahmat turun, kasih sayang Allah. Sampai kapan ruku berhenti? Waktu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, masih tuh rahmat Allah turun.
Gimana Anda bisa menyayangi orang kalau ruku Anda saja belum benar? Sholat bagus, cakep, khusyuk. Tapi wudhunya dari listrik air yang boleh nyolong. Gimana benar? Pakaian yang Anda pakai haram. Ya. Waktu kita ruku, rahmat turun, kasih sayang. Anda akan menyayangi manusia ketika sholat Anda sudah benar. Sampai kapan rahmat Allah turun? Hatta yasjuda, sampai kita sujud. Fa'idha sajada sajid, apabila seorang sujud dalam sholatnya, fal yas'al wal yargo, pintu langit terbuka, doa kita diijabah oleh Allah. Makanya orang yang sombong, mau kiai, mau ajengan, mau siapapun, kalau dia masih punya sifat sombong, doanya gak bakal dikabul sama Allah. Ya kadang-kadang kita sering dengar apa istighosah akbar. Bahasa akbar itu kan yang paling besar. Apa enggak terselip di situ sifat kesombongan kita? Kenapa istighosah kita belum dibukakan pintu langit oleh Allah? Barangkali masih ada terselip di mana kita masih punya kesombongan. Jadi ketika Anda sujud, pintu langit dibuka sama Allah dan doa Anda dikabulkan oleh Allah. Itulah sholat. Makanya bulan Ramadan ini jangan dianggap tarawih ini biasa, ya. Cuman ada di bulan Ramadan. Tarawih lah mau 8, mau 20 terserah, ya. Jangan diributkan lagi. 8 bid'ah neraka. Yang 20 bid'ah neraka. Si Udin yang kagak sholat, untung gua kagak tarawih, kata Udin ya. Ya semuanya neraka. Saya ingat dulu Pak. Saya masih SD itu masuk ke Persis. Begitu masuk Persis, masuk ke Gontor. Di Gontor itu bingung kita. Tarawihnya 8 rakaat. Subuhnya pakai kunut. Ya kan gitu. Ini Gontor kayaknya nggak ada pendirian ya mau Muhammadiyah. Apa ya? Tanya tuh Ustaz Tami. Ya kan? Tapi kiai saya cuma ngomong kenapa tarawih 8? Karena selesai tarawih Anda mesti belajar sampai malam. Belajar hukumnya wajib, tarawih hukumnya sunnah. Tapi kalau yang namanya Anda pakai kunut subuh, kalau Anda terjun di masyarakat Muhammadiyah, Anda tinggal meninggalkan kunut. Tapi kalau kebetulan yang Anda di masyarakat Anda orang NU, Anda tinggal pakai kunut. Sekarang udah nggak diributin lagi soal kunut tadi dalam subuh. Karena yang sembahyang subuh udah jarang, ya kan? Ya, jadi 4 aja nih ya, kendalikan diri ketika dalam keadaan apa? Senang ya. Kendalikan diri dalam keadaan takut ya, kendalikan diri ya. Rasa takut tadi ya. Kekalahan Nabi karena nggak bisa mengendalikan diri rasa takut. Perang apa itu? Perang Uhud. Pasal Nabi udah ngomong itu kepada pasukan gunung yang di atas Jabal Uhud, jangan turun. Pasukan panah dalam kondisi apapun jangan turun. Pantau terus pergerakan musuh, kata Nabi. Begitu Rasulullah hampir mendapatkan kemenangan dan ghanimah rampasan perang berserakan. Yang di bawah berebut rampasan perang. Yang di atas puncak gunung ngelihat sembako lagi dibagiin, gak kuat dia turun juga ya kan tuh. Ya. Kekalahan karena tidak bisa menahan diri dalam rasa takut. Nahan diri ketika punya cita-cita ya. Anda punya cita-cita pengen dapat suami yang seperti ini, istri yang seperti ini. Ya sudah, minta sama Tuhan, sama Allah. Mana yang terbaik buat Anda? Karena yang ke depan ini kita nggak pernah tahu. Istri kita akan jadi kebaikan atau tidak, suami kita akan jadi kebaikan atau tidak. Ya, tapi itu pilihan kita semuanya. Mintalah kepada yang punya waktu tadi. Dan yang terakhir, menahan diri ketika dalam keadaan marah. Ya, makanya antum nggak usah marah ya. Kalau saya pulang duluan ya. Ya Mas Abrang. Ya Alhamdulillah kita doakan Mas Abrang sehat terus ya. Beliau ini dari Jogja jauh ya kemari, Alhamdulillah. Ya ini Islami tapi saya belum dengar omongannya ya kan. Mudah-mudahan Islami juga, amin ya Robbal alamin. Ya. Mari kita bacakan Fatihah ya, kita doakan ya para penggiat KC, doakan saya juga sehat ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan mudah-mudahan negara kita diberikan pemimpin yang adil. Karena kita nggak akan pernah tahu waktu di depan ini bakal terjadi apa. Hanya satu kekuatan kita, la yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah takdir itu akan berubah melainkan dengan kekuatan doa. Maka setiap bangun tidur ada doa, mau tidur ada doa. Sampai mau campur suami istri ada doanya nggak? Ada. Masih ingat? Allahumma jannibna
wajannibis syaitan. Sembahyang sunnah dulu 2 rakaat, baca Yasin 3 kali, ya baca ratib, tahlil, tahmid, ya kan. Ya, habis itu naik baca doa bismikallahumma ahya wa bismika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.